Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in at-tayyibin at-tahirin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang berbahagia, alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu dalam pertemuan perdana ya mata kuliah kewirausahaan syariah. Insya Allah selama satu semester saya akan dampingi teman-teman, kita akan diskusi tentang mata kuliah ini ya, mata kuliah entrepreneur. Nah mungkin saya nggak tahu ini, kalau saya informasinya teman-teman yang ini kan dari Timur Tengah ya, rata-rata mungkin separuhnya dari Timur Tengah ya, atau seluruhnya, jangan-jangan separuh atau seluruhnya? Seluruhnya, Pak. Seluruhnya, Pak. Oh, seluruhnya ini, jadi pindah rombongan. Baik, nggak apa-apa. Jadi mungkin ada beberapa hal yang perlu saya jelaskan, mungkin agak berbeda dengan model-model di luar negeri gitu ya. Kita kalau di Indonesia ini kuliahnya lebih banyak untuk membuat makalah ya. Jadi masing-masing individu itu memang mencari data sendiri, membuat makalah. Kita dosen mungkin ngasih kata pengantar di awal, nanti pada pertemuan-pertemuan berikutnya teman-teman bisa bagi per kelompok sehingga bisa berdiskusi secara aktif. Jadi gitu. Jadi kalau biasanya setahu saya itu kalau Timur Tengah lebih banyak hafalannya, kalau di kita ini lebih banyak diskusinya, itu lebih banyak ngalor ngidulnya. Jadi itu yang pertama berkenaan dengan mata kuliah. Saya mungkin akan coba lihat saya kenapa ada mata kuliah entrepreneurship ya. Mata kuliah ini sebenarnya menjadi muatan khusus ya, keahlian skill dari mahasiswa yang ditentukan oleh Dikti kalau nggak salah itu. Ada beberapa mata kuliah, ada critical thinking, ada apa namanya, ada entrepreneur, ada juga mata kuliah kepemimpinan. Biasanya mata kuliah kepemimpinan itu ada beberapa fakultas yang mengadop dalam mata kuliah, ada juga yang dititipkan dalam kegiatan aktivitas mahasiswa dalam berorganisasi. Nah, harapannya tentu saja meskipun teman-teman dari jurusan syariah ini tetap punya kemampuan untuk bertahan hidup lah, anggapnya begitu. Jadi kalau entrepreneur itu ilmu bertahan hidup, itu paling gampangnya begitu. Nah, beberapa yang akan kita bahas untuk pertemuan ke depan. Nah, maksudnya sudah ada. Bentar. Kok nggak ada? Tadi udah keluar. Saya coba cek lagi. Nanti saya akan share ke Pak ini ya, Mas Alwi. Jadi nanti supaya Mas Alwi, teman-teman biar saya mudahkan untuk bikin kolom saja, poin-poinnya saja. Ini nanti teman-teman biar isi siapa yang kira-kira akan presentasi ya. Pertemuan pertama ini kita kontrak belajar. Ya. Kontrak belajar itu kesepakatan antara dosen sama mahasiswa tentang standar dan proses itu. Seperti tadi yang saya sampaikan, saya sangat berharap bahwa teman-teman itu mulai belajar untuk menulis artikel gitu ya. Karena ini mesti banyak yang sudah semester tua, ada yang semester 5, ada yang semester 3. Jadi mulai menyesuaikan iklim di Indonesia. Jadi sumbernya mungkin agak dilonggarkan. Jadi yang jelas harus ada sumber yang jelas dalam artikel itu. Jadi lihat aja teknik pengutipan untuk mempersiapkan teman-teman ketika nanti bikin skripsi. Jadi teman-teman tinggal nyari referensi manapun, tapi apa namanya,
Yang jelas catatan kakinya disertakan. Diusahakan lebih dari 5 referensi lah. Nggak usah banyak-banyak. Ya. Diusahakan lebih dari 5 referensi. Kalau satu referensi namanya plagiasi. Nah, mata kuliah kita akan menyelenggarakan perkuliahan itu 16 pertemuan, tapi yang 2 itu adalah ujian tengah semester sama ujian akhir semester. Nah, ujian tengah semester itu biasanya berkenaan dengan pemahaman teman-teman berkenaan dengan mata kuliah yang sudah kita diskusikan. Nah, karena ini adalah mata kuliah entrepreneurship, maka ujian akhirnya itu nanti penugasan. Penugasannya itu semacam membuat proposal, imajinasi teman-teman bagaimana membuat sebuah usaha, ya planning bisnis namanya ya, planning bisnis seperti apa, kelebihan dan kekurangannya kayak apa. Jadi teman-teman harus menganalisis ya, menganalisis kelebihan dan kekurangan, terus uang yang dibutuhkan, terus asumsi tantangannya kayak apa gitu. Kalau untungannya berapa gitu. Semakin detail itu akan mempengaruhi dengan sistem penilaian. Nah, jadi gitu. Nah, mata kuliah ini ada beberapa materi yang akan kita bahas pada pertemuan pertama tadi kontrak belajar, oke. Terus ada tema, oke mungkin standar penilaian ya. Standar penilaian tentu saya akan mix. Kalau saya dengar itu kalau di Mesir itu biasanya tidak ada urusan mahasiswa masuk tidak masuk terserah. Yang penting apa namanya, yang penting bisa mengerjakan soal, tapi itu tidak berlaku di saya. Kalau saya itu bagian dari teman-teman mengikuti proses. Jadi sama-sama saling menghormati, Anda menghormati posisi kita, jadi kita perkuliahan ini ya, Anda ikuti proses dan ikut ujian. Jadi kalau sampai ada teman-teman nanti terindikasi sampai tidak masuk lebih dari 5 pertemuan, ya alamat berarti gagal. Saya nyatakan gagal untuk bisa mengikuti di pertemuan berikutnya. Jadi gitu, teman-teman yang pastikan itu. Kalau dengan saya yang penting itu adalah Anda ikuti proses dan jangan sampai tidak masuk sampai 5 pertemuan. Kalau sudah tidak masuk 5 pertemuan, itu UTS sama US-nya sama sekali tidak dianggap ada. Nah, proses penilaian ada diambil dari satu unsur keaktifan Anda dalam berdiskusi tentu, terus kehadiran Anda itu, terus dengan UTS sama UAS biasanya 30, 30, 40. 30 itu untuk hariannya, 30% maksudnya 30% untuk hariannya, 30 UTS dan 40 untuk UAS. Baik, langsung saja ini tema-tema yang akan kita bicarakan. Jadi karena saya mendampingi Anda, nanti Anda bisa kembangkan sendiri. Jadi ini tema besarnya, itu Anda bisa kembangkan sendiri, cari referensi. Pertama, untuk pertemuan besok, pertemuan kedua kita akan masuk ke basis filosofinya. Basis filosofinya. Jadi apa sesungguhnya dunia entrepreneurship? Apa itu sesungguhnya wirausaha gitu? Apakah kemudian kalau kita punya orang tuanya jualan beras, lalu kita melanjutkan jualan beras itu disebut sebagai entrepreneur. Nah, gitu. Apakah setiap aktivitas dagang itu adalah entrepreneur? Ternyata nanti kita akan temukan tidak demikian. Entrepreneur itu berhubungan dengan kreativitas. Jadi seni untuk mengkreasi nilai. Jadi poinnya nanti kita akan jabarkan. Jadi entrepreneur adalah seni mengkreasi nilai. Anda seorang entrepreneur itu bertangan emas, bertangan emas. Jadi Anda harus dilatih kepekaan Anda untuk mencoba mengkreasi segala sesuatu yang ada di tengah Anda itu. Jadi bisa dibilang separuh dari entrepreneur itu bakat, tapi di separuhnya lagi tentu dilatih. Satu contoh yang paling sederhana untuk melukiskan bakat dari entrepreneur. Ketika ada orang yang berada di puncak, lagi duduk-duduk di pinggir sungai itu di puncak di sungai gitu, ada 3 orang duduk bersamaan di pinggir sungai di daerah puncak yang aliran airnya itu sangat jernih sekali. Satu orang ketika melihat sungai dia tidak terpikir apa-apa, dia hanya menikmati sungai dan bermain di sungai itu. Yang kedua gitu ya, orang yang kedua lain. Orang kedua itu ketika melihat aliran air gitu ya dan mendengarkan gemericik air itu tiba-tiba dia bikin puisi gitu.
Nah, dia ingat pasangannya gitu, dia ingat kekasihnya gitu ya. Sehingga dia bikin puisi yang begitu indah. Maka orang ini sebenarnya punya bakat menjadi seorang sastrawan atau menjadi seorang seniman. Yang ketiga, ada orang duduk di pinggir sungai, dia terus melihat begini, ini sungai jernih sekali. Kalau airnya ini saya jual itu kira-kira bagaimana? Nah, ini berarti orang ini punya bakat awal dari entrepreneur. Jadi itu entrepreneur. Nanti kita akan bicarakan lebih lanjut ya tentang entrepreneur. Kadang-kadang entrepreneur itu gila-gilaan itu idenya gitu. Anda pernah bayangkan nggak dulu gitu, dahulu semua orang itu bisa ngambil air dimanapun dan air itu gratis. Air itu gratis. Tapi tiba-tiba ada orang yang berpikir air yang sedemikian gampang dicari, tiba-tiba harus dikemas menjadi aqua dan dijual mahal. Dan itu laku. Itu namanya entrepreneur. Itu memikirkan yang tak terpikirkan. Nah, itu masuk dunia entrepreneur. Nah, entrepreneur itu bisa macam-macam. Entrepreneur bisa di dunia bisnis, bisa juga di dunia dakwah. Satu contoh misalnya, ketika orang hanya semata-mata berceramah, itu tidak entrepreneur, tidak punya nilai entrepreneur. Tapi bayangkan saja ada orang menggabungkan dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Kalau teman-teman masih ingat dulu ada misalnya ada novel yang kemudian kuat sekali dengan literatur keislaman, yang background-nya itu mahasiswa di Kairo, yang kita kenal dengan novel ayat-ayat cinta. Bagaimana sebuah novel yang kemudian memadukan dua hal yang berbeda. Selama ini novel tidak ada kaitannya dengan dakwah. Tiba-tiba novel itu punya kaitan dengan dakwah, dengan literatur yang cukup mapan, sehingga orang tergerak untuk ke situ, sampai kemudian novel itu berubah menjadi sebuah komoditi ya, sampai kemudian mampu mengintervensi bioskop, sampai pernah ada tulisan bagaimana bioskop dirubah menjadi jamaah taklim. Itu namanya entrepreneur gitu. Melakukan sesuatu yang sama sekali di luar bayangan. Nah, itu nanti kita akan perdalam, kita akan prolog tentang entrepreneur dan kita memantik kreativitas kita gitu, karena basis entrepreneur itu creativity. Yang ketiga, karena kita bicara tentang wirausaha syariah, maka kita akan dasarkan dalam konsep Islam. Nah, ini teman-teman ahlinya gitu. Saya tidak perlu menjabarkan, kita akan bicara tentang motivasi wirausaha dalam Islam seperti apa. Lalu keempat, ini bicara tentang bagaimana meneladani Rasulullah dalam berwirausaha. Ada cerita yang cukup unik. Saya ingin sampaikan ke teman-teman ini, cerita yang cukup unik. Saya pernah kenalan dengan seorang profesor pada waktu saya di usia S1 akhir, itu karena saya dulu waktu itu kuliah di Jakarta. Lulus S1 ya, lulus S1 gitu. Ketemu profesor itu, dia bilang begini, apa sih yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia ketika bertemu dengan, dia bilang itu, apa sih yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia ketika bertemu dengan orang Arab Saudi? Sampai dia bilang, ada nggak sih mahasiswa yang di Timur Tengah tetapi konsentrasinya bukan ilmu agama tapi ekonomi? Jadi profesor ini gelisah. Gelisahnya apa? Banyak sekali dana-dana besar yang dia dapat dari Timur Tengah. Lucunya tidak direct dari Indonesia sampai ke Timur Tengah, tetapi dari Timur Tengah berhenti di London, baru kemudian bisa diambil. Kenapa? Karena orang Indonesia yang tahu dunia bisnis nggak bisa bahasa Arab. Orang Indonesia. Sementara jaringan Indonesia, jaringan bisnis Indonesia sama bahasa Arab, orang Arab itu minim sekali gitu. Sampai kemudian menteri kalau ketemu dengan pemerintah Arab Saudi itu hanya negosiasinya masalah jamaah haji, tapi tidak pernah negosiasi tentang masalah bisnis. Itu dia. Nah, ini namanya entrepreneur ya, Nah, cukup menarik itu ketika dia cerita kepada kita gitu. Karena dia itu profesor di bidang ekonomi. Lalu dia bilang, pernah waktu itu saya masih muda, dia bilang begini, ada yang keliru di umat kita, kata dia. Kelirunya apa? Bagaimana mungkin orang Islam yang nabinya itu jauh sebelum Nabi diangkat adalah seorang pedagang.
tetapi mental itu tidak masuk ke umatnya. Sementara orang Kristen yang nabinya itu kita tahulah Al-Masih, sampai orang yang benar-benar tidak punya tempat tinggal, yang kerjanya jalan gitu ya, yang nyufi kalau bahasa kita itu. Tetapi orangnya kayak kaya itu pengikutnya, ada yang salah. Artinya ada separuh, menurut dia ya. Nah, teman-teman bisa berdebat itu, menurut dia itu. Ada separuh dari referensi keilmuan dunia bisnis yang pernah dilakukan oleh Rasulullah berbasis etika, yang hari ini justru dikembangkan oleh para motivator di dunia bisnis, itu tidak diadop oleh orang Islam. Maka kemudian beliau kemudian dengan saya kita menggagas itu menulis satu buku tentang Rasulullah Business School gitu ya. Ngasih sumbangan ke umat ini yang bolong apa itu. Rasulullah Business School itu artinya melihat kehidupan Rasulullah sebelum kenabian. Lalu kita melihat keteladanan Rasulullah. Kenapa Rasulullah itu mudah sekali mengarahkan bisnis itu ya, punya kebijakan-kebijakan ekonomi, karena memang beliau adalah pelaku ekonomi jauh sebelum beliau diangkat sebagai nabi. Nah, itu nanti kita akan bahas lebih detail di pertemuan keempat. Pada pertemuan kelima kita akan melihat menggali potensi. Jadi itu tadi sasarannya menggali potensi. Jadi poin besar di dalam dunia bisnis itu seringkali adalah kita itu mandek creativity. Kita tidak punya mimpi besar gitu. Padahal orang senantiasa digerakkan oleh mimpi-mimpi besar dan konsisten terhadap mimpi-mimpi itu. Nanti kita akan bahas. Sebenarnya kalau disingkat 1 hari pertemuan selesai. Misalnya, tidak ada pekerjaan di dunia ini yang sebenarnya tidak berharga. Kita selalu, dulu orang diklasifikasi, ada pegawai negeri, ada pejabat, ada orang itu apa namanya pekerja rendahan, pekerja tinggi. Sebenarnya tidak. Hari ini kita temukan orang-orang yang memang serius menggali mimpinya itu, yang menekuni satu bidang, dia bisa menjadi melejit yang luar biasa. Kita tidak berdebat tentang hukum ya, misalnya. Pernah nggak teman-teman dengar tentang di Solo itu, siapa dulu? The Lord of Patah Hati, siapa namanya? The Lord of Patah Hati itu. Siapa? Jadi Kempot. Jadi Kempot. Jadi Kempot, coba Anda bayangkan saja. Jadi Kempot itu orang penyanyi gelandangan, tapi konsisten dengan dirinya, sampai betul-betul panggung ini membawanya begitu tinggi, sehingga nilainya menjadi berubah sedemikian rupa gitu. Kalau dia ngamen di bis-bis, karena dia pernah ngamen di bis-bis, paling hanya dapat berapa? Dapat recehan dan kemudian ala kadarnya. Tetapi begitu dia mengkrit lagu, gitu ya, lagu-lagu yang nampaknya sangat pinggiran, tiba-tiba masuk ke nasional gitu. Itu efek dari konsistensi, mimpi besar. Gitu. Orang kalau mikirkan yang namanya nyukur rambut, itu kan pekerjaan yang menurut kita tidak punya potensi, bisa jadi. Nyukur rambut, nyukur rambut paling mahal berapa sih? 10.000, 15.000, 20.000, atau 50.000. Tapi kalau yang nangani Rudi Hadiswarno gimana? Kan tiba-tiba berubah. Di tangan Rudi Hadiswarno, rambut bisa menjadi potensi yang sangat besar. Artinya di situ tidak ada sebenarnya dalam dunia kita, apalagi dengan dunia sekarang ini pekerjaan macam-macam itu bisa diperkaya. Nah tentu filosofinya panjenengan sedoyo ini yang menjadi ulama-ulama garda depan itu ya. Kalau dulu saya bilang ya jadilah Imam Abu Hanifah gitu. Seorang ulama tapi kaya, tidak bergantung sama umat. Jadi harga diri seorang ulama itu kuat gitu. Nah, itu nanti kita akan lihat bagaimana menggali potensi diri kita, itu, membaca, melihat kekuatan mimpi itu seperti apa. Lalu bab ke-6 kita coba bicara tentang memantik kreativitas, menangkap peluang. Bagaimana sih sebenarnya cara kita menangkap peluang yang ada? Kadang-kadang memang peluang itu tidak datang 2 kali. Tinggal kita mau cepat memakainya atau tidak. Dunia ini dinamis. Teman-teman kan tidak pernah membayangkan bahwa setelah teman-teman kuliah di Timur Tengah gitu kan, tidak pernah menghadapi masalah semacam ini, tiba-tiba itu terjadi. Dan bagaimana keputusan teman-teman yang cepat ini sesuatu yang bagus itu. Jadi kita tidak perlu, dunia yang cepat ini tidak boleh kita hanya sekedar hanya merenung saja, tapi kita harus melakukan do it gitu ya.
Maka plesetannya do it itu do it. Do it now. Imajinasi tidak selesai kalau tidak melakukan apa-apa. Nah, kreativitas itu ada tekniknya nanti. Bagaimana merangsang kreativitas? Bisa jadi pakai ATM, amati, tiru, modifikasi. Ada juga kayak begitu. Atau kemudian mapping bisnis. Ada berapa pekerjaan sih yang ada di dunia ini dan apa yang paling memungkinkan gitu ya. Nah, itu nanti kita akan lihat. Baru kemudian kita akan bicara tentang perencanaan bisnis. Perencanaan bisnis itu kita mulai deskripsi apa itu bisnis, pemasarannya gimana dipertimbangkan, aspek SDM-nya gimana, keuangan kita kayak apa. Jangan belum apa-apa sudah pinjol gitu. Jadi bawa belur kita, belum apa-apa sudah bawa belur gitu ya. Itu nanti kita akan lihat aspek ekonomi, sosial, politik itu juga sangat berpengaruh. Nah, bisnis nanti dipetakan, apakah bisnis itu jangka pendek atau jangka panjang. Jangka pendek itu bisa terjadi misalnya, dulu di zaman saya kuliah, tahun berapa itu? 2000-an gitu ya. 2000-an, bisnis yang paling marah apa di mahasiswa? Namanya wartel, warung telepon, masih ingat nggak? Wartel. Setelah itu warnet, warung internet. Tapi Anda lihat, wartel itu berapa lama? Pertumbuhan teknologi tiba-tiba merubah semuanya gitu ya. Yang wartel itu hanya berapa tahun, tiba-tiba dia harus collab mulai dari nol. Semuanya menjadi pemula. Nah, kita harus antisipasi itu. Bisnis jangka panjang apa, jenis yang pendek itu apa gitu. Orang tidak boleh. Jadi realitas dalam bisnis adalah perubahan. Orang yang berhenti berubah itu mati. Terus kita akan bicara tentang modal pembiayaan, strategi pemasaran, terus menciptakan branding gitu. Anda menciptakan branding. Branding itu tahu, branding. Branding itu misalnya sampo. Sampai orang tahu yang namanya aku mau beli rinso. Orang hanya mengerti kalau air minum itu Aqua. Itu brandingnya kuat sekali bahwa Aqua itu milik air. Aku mau beli Honda, padahal yang dibeli bukan Honda tapi Suzuki. Yang dia tahu motor itu Honda. Atau Aqua, yang dia tahu Aqua itu semua minuman namanya Aqua, itu namanya branding yang sangat kuat. Ini nanti kita lihat bagaimana cara menciptakan branding, terus membangun karakter entrepreneurship, ada keberanian, kreativitas, ketekunan, istiqomah. Terus kita melihat peluang bisnis di era digital. Terus karena kita ngomong wirausaha syariah, kita bicara tentang etika bisnis, baru kemudian mengokohkan bisnis dengan zakat. Ada beberapa referensi yang bisa teman-teman cari gitu ya. Ini saya ada bukunya, ini Islamic Entrepreneurship. Nah, ini Islamic Entrepreneurship. Nah, itu. Ada, itu tadi saya tulis, ada Erni Tresnawati, itu artinya ini kita hanya membantu mencari referensi, kalau Anda menemukan referensi yang lain, itu lebih bagus. Eka Zunia Fauzia, William E. Heinike, Akbar Zainuddin, Ranjindra Ketawira, Ma'ruf Abdullah, Andra, Lauder M. Kamaluddin, sama Robert E. Kiyosaki, Rizkyat Urdet. Itu gambaran umum tentang perkuliahan kita. Minggu depan saya yang masih tetap akan presentasi dulu untuk ngawali ngasih contoh tentang bagaimana presentasi di sistem pendidikan di Indonesia. Baru kemudian teman-teman ya, teman-teman sudah mulai bisa dibagi 50 ya, 50 itu banyak sekali. Jadi bagi tugas ya. Untuk bikin makalah bersama, terus kemudian ada yang mewakili presentasi. Saya kira itu ya, saya mau perkenalan itu waktunya pendek ya, waktunya pendek. Nantilah, mungkin ini kan menjelang maghrib ya, tadi sudah dengan Pak Ifat itu. Nanti untuk awalnya kontrak belajar tidak perlu lama-lama. Nanti bisa jadi kalau boleh saya usul, tapi nanti itu perkuliahannya habis maghrib, sehingga tidak nabrak di maghrib langsung direct gitu kan. Kalau nabrak isya nggak apa-apa, kalau maghrib waktunya pendek sekali. Baik, sampai di situ ada yang mau ditanyakan? Nah, ini ada chat kayaknya. Tadi itu sebenarnya saya udah di print ya, teman-teman absennya saat ini sementara apa namanya, silakan absen di SIM ya, SIM. Tadi saya udah koordinasi dengan Mas Alwi itu untuk bisa teman-teman absen di SIM. Saya tadi sudah bikin jadwal di SIM sehingga 3 klik nanti akan terdata.
Nah, mungkin untuk minggu depan saya absen 2, absen di SIM sama absen manual. Saya panggil satu persatu. Untuk yang pertama ini, ya itu aja. Perkenalan barangkali. Ada beberapa yang mau kenalan dulu. Ini rata-rata orang Jawa Tengah atau luar, kayaknya tadi ada luar Jawa juga ya? Ada Mas Pak. Abdul Aziz dari mana, Mas Abdul Aziz? Ada, Pak. Saya dari Jawa, Pak. Jawa Barat, Oh, dari Jawa Barat. Jawa Baratnya mana? Bogor. Oh, Bogor. Wah, dingin. Iya. Berarti ini sekarang lagi di rumah, di Bogor. Jawa. Ya, udah bagus lah, sambil ngajar aja di sana. Kuliah tidak nganggu ngajar gitu. Ini dunia yang tidak pernah kita bayangkan ya, bahwa hari ini kita bisa berkuliah tanpa beranjak dari tempat rumah kita masing-masing. Kita menyatukan tempat-tempat yang. Terus Mas Fathul Mubin. Iya, Pak. Mas Fathul Mubin dari mana? Sulawesi Utara, Pak. Hah? Sulawesi Utara. Oh, Sutra. Sulawesi Utara. Daerah mana? Manado, Pak. Hah? Manado. Oh, Manado. Oke, oke. Sulawesi Utara, bukan Sulawesi Tenggara. Saya lupa sih. Dulu Unisula pernah kerjasama dengan Gubernur Sultra, Sulawesi Tenggara, mengirimkan 1.000 mahasiswa ke Unisula. Jadi Sulawesi itu nggak asing bagi kita. Oke, sudah di rumah juga ini ya? Lagi di pondok, Pak. Di pondok, ya bagus. Lalu siapa ini? Ini Kausar tapi kok berjilbab ini. Saya nggak paham. Gimana tuh? Iya Pak, perempuan Pak. Namanya memang Kausar. Iya Pak, Oh, dari mana Kausar? dari Malang Pak. Oh, Malang. Mm-mm. Wow, se-Indonesia ya. Muhammad Hasan Al-Banna. Wih, Hadir Bapak orang muslim ini. Dari mana? dari Hasan Salatiga Al-Banna. Pak, Salatiga, Jawa Tengah. Salatiga. Oke. Muhammad Didi Izzuddin. Saya, Pak. Hmm? Saya Dari mana? Sumatera Selatan, Pak. Sumatera. Oh. Ya. Muhammad Al-Bara. Ya Pak, Dari mana, Mas dari Muhammad Al-Bara? Sumatera Barat Pak. Oh, Sumatera Barat. Sumatera Barat. Nah, siapa lagi nih yang kelihatan di sini? Mbak Lutfiana. Mbak Lutfiana dari mana? Dari Semarang, Bapak. Oh, Semarang. Semarang. Iya, iya Oh, dari Semarang. ya tetangga sendiri. Terus ini ada Mas Fahri. Mas Fahri dari? Saya Banten, Pak. Oh, Banten. Terus ada Mas Aiman. Iya, Pak. Dari mana, Mas Aiman? Dari Depok, Pak. Depok. Depoknya mana? Di Kukusan kah? Bojongsari. Perbatasan Pamulang, Tangsel. Oh, oh, Pamulang. Ya. Iya, saya lama tinggal di Depok, itu di Kukusan. Oh, iya. Saya S3 kemarin dari 2016 sampai 2020, tinggalnya di Depok. Muhammad Syahrul Ibrahim. Iya Pak, hadir Pak. Ismiyatun Muawiyah. Dir Pak, Dari mana? dari Cirebon Pak. Oke. Muhammad Hanif. Mas Hanif mana tadi, Mas Hanif? Saya Pak, Dari mana? dari Medan Pak. Medan. Oh, ini seluruhnya Indonesia ya. Banyak sekali. Iya Pak. Baik, nanti kita sambung lagi. Ada yang mau ditanyakan? Maaf Pak, untuk kedepannya kan kita berarti membuat makalah ya Pak per apa namanya? Per materi, grup. per Per materi kelompok. gitu. Nah, per kelompok. Ya. Bikin kelompok makalah, tidak jadi standar makalah bikin aja 7 halaman. Oke, dengan menyertakan referensi. Oh, Sekarang itu sudah dipermudah zaman sekarang ya, nggak perlu saya ajari, teman-teman itu sudah mudah sekali.
Ada misalnya di Google Scholar itu bisa dicari. Kalau termaksa harus buku itu Anda bisa di Shopee beli, nongkrong di rumah juga nyampe itu bukunya. Standar Referensi maksimal. tidak harus yang di ini ya, semuanya boleh. Ada yang mau ditanyakan? Terus kenapa? Wajib di apa namanya footnote itu termasuk standar makalah Unisula nggak? Footnote Iya, wajib ada apa tidak? saya untuk punya saya berlakukan standar karena standar beda-beda. Kalau saya ngajar di S2 itu apa namanya body note yang di tengah itu. Tapi saya mau pengen untuk mata kuliah ini teman-teman itu pakai footnote. Jadi biar teman-teman mulai akrab dengan penulisan apa namanya. Teman-teman itu ilmunya sudah banyak. Jadi tugasnya adalah bagaimana membreakdown itu dengan bahasa tulis di Indonesia. Dan ini peluang yang sangat besar. Peluang yang besar di kayak tadi di dunia entrepreneur nanti kita akan bedah. Itu salah satu dosen saya itu yang kebetulan dia tidak punya apa-apa waktu mahasiswa, Profesor Oman Fatur Rahman, background pondok gitu. Juga dia menjadi number one di kajian naskah, sehingga semua dana internasional di Asia Tenggara pintunya lewat beliau. Hanya karena bakatnya dia biasa nulis Arab dan melek bahasa Arab gitu untuk cek naskah Arab Pegon ya, gitu. Nah ini penting tuh teman-teman ini kalau sudah masuk. Jadi pakai footnote ya. Yang lain ada yang tanyakan? Kalau mahasiswa biasanya malah tidak saya wajibkan bikin makalah. Tapi karena saya merasa perlu untuk proses membantu teman-teman untuk nanti pada akhirnya bikin skripsi, sekarang sudah harus mulai latihan bikin makalah. Gitu loh. Karena kalian, teman-teman ini kan pasti ngambilnya tidak menyeluruh, tidak proses dari semester 1 sampai semester berapa itu. Semester 8. Gitu. Jadi kita harus udah mulai, saya memaksa, gitu, memaksa Anda itu untuk bikin makalah sehingga besok pada waktu skripsi sudah mudah. Ada lagi yang menanyakan? Saya Pak, Ya. untuk makalahnya itu kira-kira dikumpulkan kapan Pak? Untuk presentasi lah. Maksudnya presentasi itu belum matang. Ya. Nah ini bagus juga ini masukan itu. Jadi presentasi itu kan belum matang. Anda bikin sejadinya, nanti baru rapi itu menjadi masuk bagian dari penugasan itu sebelum UTS. Bisa jadi kalau nanti saya anggap itu sudah cukup, tidak perlu UTS. UTS-nya makalah Anda itu. Jadi caranya Anda bikin slide, ya, terus makalah dipresentasikan, nanti hasil diskusi di kelas itulah untuk memperkaya makalah Anda. Jadi makalahnya masih mentah nggak apa-apa, masih referensinya kurang-kurang, masih apa, nanti kita kasih masukan gitu pada waktu presentasi. Artinya ini harus ada kelegaan dalam diri teman-teman itu yang presentasi awal. Kalau nggak ada yang presentasi awal, saya menggunakan otoritas saya sebagai dosen, saya tunjuk. Kalian bekerja sama lah, kalian pilih-pilih itu. Ini nanti kan tinggal diisi kolomnya gitu, masukkan ke grup WA Anda gitu. Saya kirim Mas Alwi, nanti biar Mas Alwi bagi ke Anda. Tinggal kalian cocoknya itu presentasi di mana, nah, itu kan bagi aja. Jadi mulai pertemuan artinya minggu depan saya masih presentasikan. Pertemuan ketiga, ini paling gampang, Anda pasti menguasai betul ini. Ini tema-tema yang paling gampang sekali, 3 untuk kalian. Terlalu rendah, gitu. Sepele. Manusia sebagai khalifah, dalil Al-Quran dan hadis tentang kerja. Anda buka maktabah Samilah, selesai. Gitu kan. Ya, kan? Terus bekerja sebagai proses memakmurkan bumi, berusaha untuk kehidupan. Kalau mau ditambah ya, tambah lagi bagaimana para ulama berwirausaha. Coba lihat contoh-contoh para ulama berwirausaha. Itu pertemuan berarti 2 minggu lagi. Sudah ada yang masuk di situ. Bikin makalah, jadi dibagi aja. Kan ini banyak sekali, 50 loh.
Kalau 50 dibagi berapa itu? Oke, nanti yang pertemuan keempat saya deh. Ini saya deh. Ini saya biar agak selingan sedikit. Pertemuan kedua saya, keempat saya. Artinya Anda tinggal berapa itu? 14 dikurangi 2. Tinggal 12. Anda bagikan saja. 50 dibagi 12 kenanya berapa orang? 4 orang ya? 4 Pak Orang. lebih 2. Hah? 4 lebih 2 Pak. Iya kan, ada 4, ada yang kebetulan yang beruntung 5. Ya udah yang di depan dikasih 5. Jadi yang depan ini, yang mau presentasi di awal ini 5 orang. Dikasih privilege lebih banyak masukannya. Nah, yang depan, bukan yang belakang yang banyak. Yang depan. Bagi 4 dulu, sisanya taruh di depan. Dapat berapa orang? Dapat berapa? Misalnya, pertemuan ketiga 5 orang. Pertemuan kelima 5 orang. Pertemuan ke-6 5 orang. Ke-7 sudah habis. Berarti yang lain 4. Oke. Nanti teman-teman dibagi aja koordinator kelasnya. Ada lagi? Mbak Inarotul Jalalah ini sudah bengong dia. Gimana? Anda yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Oh, tidak. Saya kira itu ya. Kalau sudah paham, saya cukupkan. Karena ini kontrak. Kontrak itu kalau sudah disepakati, paham, sudah. Yang harus teman-teman pastikan tadi, 3 kehadiran jangan sampai, ketidakhadirannya jangan sampai lebih dari 5 tidak masuk. Kalau 5 tidak masuk, saya nggak ada urusan kalian sekolah model apa. Sebagai dosen, saya putuskan Anda gagal. Kalau sampai Anda tidak hadir sampai 5 kali. Kalau kayak gini ini kan sudah mudah sekali gitu. Saya sakit Pak, memang Anda membutuhkan untuk beranjak dari rumah ke kampus kan enggak juga. Tinggal nyalakan saja. Anggap saja dalil sholat. Kalau nggak kuat berdiri sambil duduk. Kalau nggak duduk, tidur miring lah kan. Bilang aja, Pak ini saya rebahan Pak, kepala saya pusing banget. Saya ikuti kuliah Bapak. Nggak apa-apa. Gampang itu. Ya. Baik, cukup. Udah mau maghrib di tempat saya. Pertemuan besok masih jam 5 dulu karena ini tradisinya kita di kampung ini masih banyak orang yang maulidan. Jadi belum memungkinkan habis maghrib. Nah, mungkin sudah 2 minggu ke depan pertemuan keempat itu berarti 1, 2, 3. Pertemuan keempat sudah pindah habis maghrib. Jadi bisa jadi pertemuan ketiga, nanti kita lihat kondisinya, saya informasikan di pertemuan berikutnya ya. Pertemuan kedua tetap masih kita jam 5 dulu, nanti baru pertemuan berikutnya bisa jadi pindah di maghrib kalau sudah tidak ada acara maulid dan di kampung. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, saya cukupkan. Afu minkum, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.